Selamat pagi teman-teman. Sungguh mengucap syukur hari ini kita bisa balik lagi beribadah kepada Tuhan. Kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini marilah kita tundukkan kepala kita satukan hati kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya teman-teman, marilah kita memuji dan menyembah namanya. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan sukacita, karena Ia adalah Allah kita untuk selama-lamanya. Teman-teman, marilah kita nyanyikan satu buah lagu, Selain Kau Tiada Yang Lain. Marilah kita menyanyikan lagu ini dengan serius dan sungguh-sungguh. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Ya teman-teman, marilah kita jadikan Allah kita selama-lamanya di hidup kita.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu kepada kami. Kami bisa beribadah lagi kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa beribadah dengan baik, bisa fokus dari awal ibadah hingga akhir. Tuhan, tolong kami Tuhan, pimpin kami dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini marilah kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Mari kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak. Marilah kita berdoa. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menembus dosa kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar makin hari bisa serupa dengan-Mu, bisa meninggalkan dosa-dosa kami Tuhan. Mampukan kami dan tolonglah kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya teman-teman, betapa ajaibnya Tuhan kita. Dia adalah Raja dan hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Marilah kita menyanyikan satu buah lagu, Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Teman-teman, Tuhanlah perlindungan kita. Maka dari itu, marilah kita ajak Tuhan untuk berjalan bersama kita. Biarlah Dia memimpin langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Teman-teman, saat ini marilah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Shalom teman-teman, senang bisa ada di depan teman-teman semua, meskipun tidak bisa secara offline tatap muka ya, tetapi kita harus mau tidak mau harus online ya. Perkenalkan, nama saya adalah Andre dan saya mungkin sebagian teman-teman belum tahu, tapi kalau sebagian teman-teman tahu, saya juga melayani di gereja tapi juga melayani di social media. Saya membuat konten-konten untuk mengedukasi, terutama juga buat orang-orang Kristen yang mungkin bertanya-tanya tentang imannya, ya. Mungkin sebagian teman-teman bertanya tentang Tuhan, benarkah Yesus Tuhan? Kata sebagian agama yang lain mengatakan, oh Tuhan itu cuma satu. Kenapa Kristen itu menyembah 3 Tuhan? Nah, begitu kan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya buat dan saya jawab dengan logika. Dan kita sebagai orang Kristen seharusnya bisa juga menyadari bahwa iman kita adalah iman yang masuk akal. Teman-teman bisa cek di video YouTube saya ya. By the way, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan. Judulnya adalah Every Second, dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang pada Tuhan hari ini, saat ini. Kami rindu supaya Engkau berbicara. Kami rindu supaya Engkau Tuhan menolong kami, supaya kami boleh berfokus pada firman-Mu, pada apa yang Engkau ingin katakan bagi kami. Engkau ingin katakan bagi setiap kami anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, layakan kami semua dan tolong kami, hamba-Mu berdoa, dimanapun kami berada, hamba-Mu percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan yang boleh menolong kami, agar kami boleh mengenal Engkau dekat semakin, dan hidup kami diubahkan oleh karenanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, kita akan dasarkan perenungan firman Tuhan kali ini dari Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang pertama sampai ayat ke-6 berkata demikian. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan di saat ini, teman-teman. Nah, saya pengen ceritakan pada teman-teman seorang yang bernama William Burroughs Smith. Nah, dia ini adalah seorang Amerika yang pernah hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, teman-teman ya, sampai pertengahan abad ke-20. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman tidak tahu siapa dia ini. Nah, saya juga baru tahu siapa dia. Tetapi menariknya adalah William Smith, atau yang biasa disebut atau dipanggil Burroughs Smith, ini adalah seorang yang
menciptakan atau membuat sebuah terowongan yang panjangnya hampir 1 kilometer dengan tangan kosong, teman-teman, ya. Maksudnya tangan kosong itu artinya dengan peralatan seadanya, dengan sekop, ya, dengan ya peralatan-peralatan yang bukan alat berat seperti yang kita pikir. Dan menariknya adalah William Burroughs Smith ini membuat atau menggali terowongan hampir 40 tahun lamanya, teman-teman. Ini menariknya. Nah, jadi digambar di sini teman-teman bisa melihat bahwa William Smith ini atau Burroughs Smith ini, dia pada awalnya ingin menciptakan atau membuat sebuah terowongan yang dari utara ke selatan. Kalau teman-teman lihat gambar di situ ada namanya El Paso Mountains, ya. Itu adalah sebuah perbukitan yang bukit batu, ya, bukit batu granit yang keras sekali. Dan Burroughs Smith ini dia tinggal di daerah utara. Kemudian dia itu membuat terowongan karena di daerah selatan itu adalah daerah pertambangan. Mimpi dari Burroughs Smith ini adalah supaya terowongan ini bisa digunakan untuk mengangkut hasil-hasil tambang. Karena jalur jalan itu ada di daerah utara, begitu teman-teman. Nah, tetapi apa yang terjadi? Setelah Burroughs Smith ini menggali terowongan, di tahun yang ke-10, teman-teman, ketika dia menggali hampir setengah jalan, ternyata jalur jalanan itu dibuat, ya, menghubungkan antara utara dan selatan. Jadi mengelilingi bukit tersebut, ya. Dan akhirnya daerah atau hasil-hasil tambang itu tidak akhirnya bisa terangkut dengan mudah melalui jalur jalan darat, jalan biasa gitu loh, teman-teman. Dan ketika melihat kenyataan ini, Burroughs Smith kemudian mengatakan bahwa dia akan tetap mengerjakan terowongan tersebut. Akhirnya Burroughs Smith ini menggali lagi terowongan 28 tahun lagi, dan akhirnya 38 tahun dia selesai menggali terowongan tersebut. Dan you know what? Dia akhirnya meninggalkan terowongan tersebut begitu saja. Mungkin teman-teman yang mendengar kisah seperti ini langsung teman-teman berpikir, what? Betapa 38 tahun atau 40 tahun lamanya Burroughs Smith ini menghabiskan hidupnya hanya sekadar untuk menggali terowongan lalu kemudian meninggalkan begitu saja. Sia-sia banget kan? Teman-teman yang main GTA tahu lah ya ini ya, wasted ya. Jadi artinya betapa hidup itu akhirnya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena hanya sekadar begitu aja gitu loh. Jadi kita menemukan teman-teman ada fakta di mana orang-orang tertentu di dalam hidup mereka melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Dan kalau dipikir-pikir, apakah kita manusia rata-rata lebih banyak menghidupi hidup yang bermakna atau hidup yang sia-sia? Hidup yang berarti atau hidup yang sia-sia? Menurut teman-teman lebih banyak yang mana? Saya sih pikir lebih banyak dari kita itu melihat satu fakta bahwa manusia itu menghidupi hidupnya sia-sia. Contoh ya, misalnya ya. Ini belakangan ini ada satu tweet, ini menarik buat saya sih ya. Jadi tweet ini mengatakan, ayo lupakan tahun 2020 ya. Dan dia mengatakan bahwa tahun 2007 itu adalah tahun yang terbaik. Nah, yang bikin menariknya adalah di bawah itu ada komen gitu loh teman-teman. Nah, komennya mengatakan begini. Ada seorang remaja perempuan bilang begini, 2007 gue masih kelas 1 SD. Hidup cuma buat makan, berak, hahaha, dan krisis terbesar kehidupan adalah PR matematika gitu loh. ini komennya sih lucu ya, komennya lucu dan I think it's interesting ya. Kenapa? Karena ya manusia hidup pada dasarnya buat apa sih? Serius. Ketika teman-teman sekarang, saya pengen tanya sama teman-teman. Teman-teman hidup buat apa? What for? Gitu loh. Teman-teman ada di dunia ini buat apa? Kadang-kadang kita jarang mikirin pertanyaan ini. Serius nggak? Bener nggak sih? Kita pikir, oke, gue cuman hidup hanya sekadar, ya gue hidup ngapain ya? Ya bangun pagi, makan gitu, sarapan, lalu kemudian main game, lalu ikut sekolah online gitu kan. Lalu setelah itu ngapain lagi? Ya kalau bisa main-main, pesan GoFood, pesan GrabFood, pesan milk boba, ya, pesan kopi, ya, kopi janji jiwa, oke, ya. Lalu kemudian ya udah tidur, kerjain tugas, sudah repeat.
Nanti kalau udah gede kerja dapetin duit, udah. Hidup buat apa? Kita mesti mengakui bahwa kadang-kadang kita segala yang kita sudah kerjakan saat ini, dunia ini lagi bergumul. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ya. Dunia kita tuh lagi sakit, di mana penyakit di mana-mana, virus menyebar di mana-mana, dan kayaknya hidup itu gampang banget gitu loh. Hari ini ada dan besok bisa meninggal. Nah, di tengah-tengah dunia yang sia-sia, di tengah-tengah keadaan hidup yang sia-sia, Musa pengen kasih tahu sama kita bahwa ada satu hal yang penting. Musa pengen nyadarin kita dari apa yang sedang kita lakukan hari ini, teman-teman, tentang satu hal yang penting. Nah, makanya kenapa kita baca dari Mazmur pasal 90 tadi, gitu loh. Mazmur ini mengatakan ini adalah doa dari Musa, abdi Allah. Dikatakan bahwa Musa bilang begini, engkaulah tempat perteduhan turun-temurun. Engkaulah tempat perteduhan turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Musa mengakui bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, tempat perteduhan yang sifatnya turun-temurun. Artinya dari generasi kepada generasi. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal sejak zaman akong kungkung kita, popo kita, ya, oma kita, opa kita, sampai papa mama kita, sampai kita, bahkan sampai anak-anak kita, Tuhan itu tetap dan kekal. Dan saya yakin teman-teman setuju dengan ini, ya kan? Nah, Musa melanjutkan bukan hanya sekadar Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya, tetapi Musa membandingkan dengan manusia, teman-teman, ya. Di ayat selanjutnya Musa bilang begini, engkau mengembalikan manusia kepada debu, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga, engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, waktu pagi berkembang, waktu petang layu. Nah, Musa mengingatkan satu fakta di dalam dunia ini, bahwa manusia pada dasarnya adalah manusia yang fana. Manusia kita ini adalah manusia yang berasal dari debu. Manusia yang di mata Tuhan itu begitu cepat sekali, seperti rumput yang waktu pagi tumbuh lalu waktu petang layu gitu. Seperti mimpi yang lewat aja satu malam. Nah, Musa ingin ingatkan kepada kita manusia bahwa kita itu begitu terbatas. Manusia itu begitu fana. Allah itu kekal sekali, begitu. Ya. Nah, dari pengertian ini, Musa ingin kasih tahu sama kita, teman-teman, bahwa manusia itu akan kembali kepada debu. Tapi bukan hanya itu, dengan singkat sekali. Nah, begini, pertama, manusia itu debu. Maksudnya debu itu apa? Ya, biasa kalau misalnya teman-teman perhatikan ada orang meninggal, itu biasanya pendeta itu akan ambil tanah gitu loh. Lalu kemudian mengatakan, dan manusia akan kembali kepada debu, dan roh manusia kembali kepada Tuhan. Jadi memang daging tubuh kita ini nih, lemah sekali. By the way, ada dari teman-teman main game Death Stranding. Game ini mengatakan kepada kita bahwa pada satu masa di masa depan, begitu kan ya, ada hujan yang kemudian akan membuat manusia itu bisa, pokoknya manusia rentan banget lah terhadap hujan, terhadap apa. Jadi manusia itu fragile gitu loh, teman-teman. Setuju ya? Kita itu begitu fragile. Coba teman-teman perhatikan, manusia ketika makin tua, makin bertambah usia, itu pasti banyak masalah. Entah itu penyakit jantung, kolesterol, asam urat, ya kan? Terus ada juga yang udah nggak kuat jalan dan sebagainya. Pasti teman-teman yang tinggal dengan kungkung atau popo melihat fakta itu. Dan kita satu saat akan ke situ. Dan setelah itu kita selanjutnya akan meninggal dunia. Kita akan berakhir pada debu. Kalau dipikir-pikir, kita hidup buat apa? Kalau ujung-ujungnya kembali kepada debu gitu loh. Dan masalahnya adalah hidup ini bisa singkat banget. Singkat banget. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman, di tol terjadi sebuah kecelakaan, ya. Jadi jalanan macet sekali dan tahu-tahu di situ ada sebuah mobil terbalik. Dan tahukah teman-teman siapa meninggal di dalamnya? Ada satu keluarga, dari yang tua sampai yang kecil.
Wow. Coba teman-teman pikirkan. Ketika mereka berangkat dari rumah, apakah mereka berpikir bahwa mereka akan meninggal hari itu? I don't think so. Kalau kata orang bilang ada mimpi, I don't think so ya. Kayaknya itu lebay-lebay juga ya. Tapi kita bisa setuju bahwa tidak ada yang tahu kapan mati. Dan kita masalahnya, hidup itu bisa cepat banget mati gitu loh teman-teman. Kita bisa lewat begitu cepat. Nah, di tengah keadaan hidup yang seperti itu, tujuan kita nanti akhirnya kita menjadi debu, dan akhirnya kita singkat dalam kehidupan ini. Maka pertanyaan yang paling penting yang harus kita tanyakan dalam hidup kita hari ini adalah, what's the purpose of your life? Apa tujuan dari hidupmu? Setidak-tidaknya, teman-teman pernah nggak bertanya, kenapa saya ada di sini? Serius. Coba teman-teman bertanya sama diri sendiri, kenapa teman-teman ada di sini? Ada yang tahu jawabannya? Why God put me here, in this time, in this place, in this family, in this body, in this condition, as who I am. Nah teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu diciptakan Tuhan. Dan kalau kita diciptakan Tuhan, berarti tidak kebetulan. Sehingga, kalau kita diciptakan Tuhan, ada tujuan. Nah, pertanyaannya, teman-teman tahu nggak tujuan hidup teman-teman? Tahu nggak buat apa teman-teman hidup? Ini penting sekali. Iya nggak? Sama seperti contoh nih, ini mic ya. Mic ini diciptakan untuk mengamplify suara, gelombang suara. Jadi teman-teman bisa dengar nih suara dengan lebih baik. Kalau nggak pakai mic, ya suaranya akan jauh, nggak bisa kedengeran. Mic ini ada untuk menjadi sebuah pembesar suara. Itu tujuan dia ada. Bisa nggak mic ini dipakai buat nih ya, bikin sambal geprek? Bisa nggak? Bisa. Dicopot, dipakai ulek sambal. Tapi gini, kalau teman-teman jadi mic, senang nggak dijadiin sambal? Ulekan sambal. Ulekan, ulekan, hancurin sambal gitu loh. Enak nggak? Nggak bakal enak. Kita akan bahagia ketika kita menemukan seperti mic ini, tujuannya adalah dipakai sebagai mic. Apalagi dipakai YouTuber. Bercanda ya. Nah, sama halnya teman-teman, kita ini akan menemukan satu kepuasan sejati ketika kita tuh mengerti tujuan kita diciptakan Tuhan. Begitu loh. Karena itu penting banget teman-teman untuk bertanya, Tuhan ciptain gue buat apa? Dan yang kedua, kenapa Tuhan ciptain gue? Gitu. Nah, dari pertanyaan ini seharusnya membuat kita berpikir, iya ya, kalau gitu Tuhan ciptakan gua nih misalnya untuk berarti bukan cuman buat makan, hidup, napas, berak, lalu tidur, ya, main handphone sampai tengah malam, tidur sampai siang, ya kan? Terus ikut sekolah yang membosankan, ngerjain tugas tapi nggak ngerti buat apa. What for? Kenapa kita begitu? Karena kita tuh cuma jalanin hidup asal jadi gitu loh. Kadang-kadang kalau kita lihat Blacky di rumah, ya udah kerjanya cuma bangun, main-main, makan, pup, pipis, tidur, udah gitu aja kan. Hidup cuma kayak gitu. Buat apa hidup? Kalau misalnya hidup hanya sekadar gitu loh teman-teman. Makanya ada tujuan Tuhan ciptakan. Karena itu kita, kalau misalnya kita ngerti kita diciptakan Tuhan bukan untuk sia-sia, maka kita akan menjalani hidup dengan bertanggung jawab. Begitu. Contoh nih ya, kadang-kadang kita kalau misalnya belajar kita sumpek, ya kan? Sumpek, bete gitu, mengkerut gitu kan, kepalanya, otaknya panas gitu kan. Tetapi kalau pas main game, wah kan langsung cerah. Kenapa? Karena kita senang. Tapi jujur teman-teman, nggak semua yang kita senang itu baik. Amin. Iya nggak? Bener nggak? Makanan contohnya, pilih sayuran atau pilih kulit ayam. Jujur. Pasti sebagian besar kita ngomong kita pilih kulit ayam, ya nggak? Tapi kalau dalam hidup makan kulit ayam doang, sehat apa nggak? Nggak bakal sehat. Nah, tidak semua yang kita suka itu benar. Nggak semua yang kita suka itu baik. Karena itu kita harus belajar. Kalau hidup ini didisiplinkan. Kalau misalnya kita waktu di mana kita harus belajar misalnya
di dalam sekolah online, studi online nih ya, pelajaran online, ya kita harus pakai waktu itu dengan baik. Jangan pakai dengan main game, karena dengan begitu kita menyia-nyiakan hidup, teman-teman. Dengan begitu kita membiarkan hidup kita tuh sia-sia. Nah, sama halnya juga hidup itu dipakai untuk sesuatu yang berkenan buat Tuhan harusnya. Karena hidup ini harus dipertanggungjawabkan buat Tuhan. Nah, saya jadi teringat satu perumpamaan tentang talenta. Satu kali Yesus mengumpamakan bahwa hidup kita ini seperti Tuhan, ada seorang tuan yang meninggalkan pelayan-pelayannya, orang-orang kerjanya ya. Lalu dikasih percaya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kok talenta tuh apa? Talenta tuh anggaplah sebagai semacam koin uang lah begitu ya. Nah, talenta itu dipercayakan kepada para pekerjanya untuk apa? Untuk diusahakan kembali, untuk digandakan. Jadi kayak dikasih modal, terus kemudian dikerjakan kembali. Dibikin supaya itu berlipat kali ganda. Nah, itu dalam dunia pekerjaan gitu loh teman-teman. Yang namanya kalau dikasih modal, dipercaya harus dipertanggungjawabkan. Nah sama, Tuhan juga itu kasih kita modal. Modal untuk apa? Modal untuk hidup. Teman-teman semua, pasti saat ini teman-teman punya talenta, punya modal. Oke? Teman-teman punya bakat, punya kemampuan, kepintaran, punya skill, punya segala sesuatu. Siapa yang kasih? Tuhan. Maka itu teman-teman gak bisa bilang bahwa begini, gua diciptakan Tuhan gak ada tujuan. Tuhan kasih tujuan loh sebenarnya. Dengan hidup yang Tuhan kasih, itu ada tujuannya. Kita bisa lihat dari kemampuan kita apa. Bahkan bukan cuma kemampuan. Tuhan juga kasih hidup. Tuhan kasih orang tuamu. Tuhan kasih kehidupan yang napas lagi kita jalanin hari ini, saat ini. Tuhan kasih semuanya. Waktu yang Tuhan kasih, setiap detik itu Tuhan kasih. Makanya judul khotbah ini adalah Every Second. What's the meaning? Every second we have to be responsible to God. Gitu. Waktu yang Tuhan kasih, kita harus bertanggungjawabkan. Karena bisa saja satu saat Tuhan ambil. Kalau Tuhan ambil, jangan sampai terus kita ketemu sama Tuhan, lalu kemudian kita ketemu nih ya, misalnya ya, gue bayangkan nih, kita ketemu Tuhan, halo Tuhan. Tuhan bilang halo, itu kita diem. Jadi Tuhan, gue masuk surga apa neraka nih, gitu kan ya? Pertanyaannya seringkali kayak gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya tuh gak bakal ngomong soal surga neraka. Pertanyaannya itu adalah ketika Tuhan ketemu kita, Tuhan akan tanya satu hal. Can you be responsible with life that I gave to you? Bisakah kamu bertanggung jawab dengan semua yang sudah aku kasih, hidup yang aku kasih buat kamu? Therefore we have to be responsible. We have to answer him. Kita mesti jawab Tuhan. Dan masalahnya adalah gini loh teman-teman. Gue sendiri pernah berpikir itu pertanyaan seperti itu. Kalau satu saat nanti misalnya Andre Tunggal ketemu Tuhan, terus Tuhan tanya, Andre, dengan semua yang sudah gue kasih, lu mau pertanggungjawabin apa? Terus kemudian gue bingung lagi. Tuhan, gue punya rumah misalnya ya, rumah gue 2, mobil gue 3 misalnya. Tabungan gue segini. Terus Tuhan bilang, oke, itu juga gue yang kasih. Terus so what? Terus kita bingung juga, iya ya, ngapain ya? Serius. Jangan sampai. Waktu itu gue cuma berpikir, gue takut sekali. Jangan sampai ketika gue bertanggung jawab sama Tuhan, yang gue bisa bilang adalah, Tuhan, gue cuma punya rumah, tabungan, dan duit. Tuhan bilang, itu semua gue kasih. Terus buat apa itu semua? Terus gue gak bisa jawab lagi. Apa yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari adalah hidupmu itu bermakna. Apa maksudnya bermakna? Hidupmu itu berarti. Buat orang, buat semua orang yang ada sekeliling kita. Buat dunia kita. Supaya firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi maknai setiap waktu, setiap detik di dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menolong kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu. Bahkan waktu ketika kami mendengarkan firman ini. Kami berdoa biar Tuhan memberkati agar waktu ini menjadi bermakna. Agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berubah, kami bertobat, kami menjalani hidup kami dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Hamba-Mu berakhir di sini Tuhan, tapi biar firman-Mu berbicara
pada setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati teman-teman. God bless you. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan ya. Saat ini marilah kita memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera atau bisa juga dititipkan lewat orang tua kita. Saat ini marilah kita menaikkan satu pokok doa syafaat. Kita berdoa untuk Indonesia, pemerintahan yang ada dan masyarakatnya. Berdoa agar setiap permasalahan yang terjadi di negeri ini bisa cepat selesai. Kiranya pemerintah bisa membuat kebijakan dengan adil dan masyarakat juga bisa menghargai keputusan pemerintah. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita bangkit berdiri dan kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Doa berkat. Bapak, terima kasih buat firman yang telah kami boleh dengar. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan. Tolong kami untuk mampu melakukannya. Teman-teman, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima ada berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk terus boleh melakukan firman Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah selesai.